Salam dan bahagia. Salam Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Niputu Purnama Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dari SMK Negeri 3 Sukawati. Pada hari ini saya sudah bersama rekan saya Dewa Ayu Melani yang akan mempraktikkan kegiatan pra-observasi sebelum kegiatan supervisi akademik. Ibu Dewa Ayu Melani ini merupakan guru bahasa Inggris di SMK Negeri 3 Sukawati. Baik, selamat pagi Bu Dewa Ayu. Selamat pagi Bu Purnama. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Ibu, bagaimana dengan Ibu? Ya, setengkara sehat Bu ya. Ya, baik Bu, begini. Untuk hari ini saya ingin menyampaikan bahwa saya mau melakukan kegiatan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Karena seperti yang kita tahu, kita lagi sebentar akan melakukan kegiatan supervisi akademik seperti itu Ibu. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan untuk tujuan supervisi kita. Jadi nantinya saya ingin mengetahui dan juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu. Dan hari ini kita melakukan kegiatan percakapan pra-observasi ini supaya Ibu bisa mempersiapkan untuk kegiatan supervisi nantinya. Jadi Ibu bisa lebih rileks, lebih percaya diri nanti ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Ya, baik Ibu. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan Ibu, tapi sebelumnya saya mohon izin dengan Ibu nanti saya ingin mencatat beberapa hal penting atau beberapa poin-poin penting dari apa yang Ibu sampaikan. Namun saya akan tetap mendengar secara penuh apa yang Ibu sampaikan nantinya Bu ya. Baik Ibu, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama Ibu. Nah, dari rancangan atau rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai berdasarkan modul yang telah saya rancang sebelumnya. Saya memiliki dua tujuan pembelajaran, yang dimana yang pertama melalui pemberian PowerPoint dan juga video, peserta didik mampu untuk menganalisis ungkapan mengenai perkenalan diri dengan tata bahasa yang benar. Kemudian yang kedua siswa mampu mendemonstrasikan perkenalan diri secara lisan dengan baik dan benar di depan umum, dengan depan anak-anaknya, teman-temannya, agar nanti lebih percaya diri. Baik Ibu, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti dalam pembelajaran kita nanti Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Untuk area pengembangannya saya memiliki dua area pengembangan yang telah saya rancang untuk mengenai topik ini. Yang pertama pengetahuan. Pengetahuan siswa mampu menganalisis ungkapan perkenalan diri dalam pemberian LKPD. Kemudian yang kedua keterampilan. Dalam area pengembangan keterampilan ini, siswa diharapkan untuk mampu mendemonstrasikan cara perkenalan diri secara lisan dengan baik dan juga benar. Baik Bu, berarti nanti ada dua poin pengembangan yang ingin Ibu capai Bu ya, ada pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu ya. Baik Ibu, luar biasa Ibu. Kemudian yang berikutnya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nantinya Bu? Maksudnya di sini seperti strategi yang Ibu gunakan, kemudian metode atau model pembelajaran yang akan Ibu terapkan seperti apa itu Ibu? Untuk rancangan pembelajaran yang pertama strateginya. Untuk strateginya saya menggunakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, dalam hal itu saya juga memberikan kompetensi sosial emosional atau KSE, dan juga akan menggunakan diskusi berkelompok secara berpasangan seperti itu. Kemudian untuk modal pembelajaran ini saya akan menggunakan text-based learning. Dalam text-based learning mungkin akan diimbangi dengan LKPD yang akan diberikan dengan siswa. Kemudian yang terakhir ada metodenya metode akan saya gunakan adalah diskusi kelompok yang dilakukan dalam penugasan dan juga presentasi nanti. Baik Ibu, wah luar biasa sekali ini Bu ya rancangan pembelajarannya. Jadi Ibu sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, dan juga mengintegrasikannya dengan KSE kompetensi sosial emosional untuk di kelas Bu ya.
Ya baik, saya jadi tidak sabar Ibu untuk melihat nanti Bu ya. Kemudian Bu, itu tadi ada strategi, kemudian metode dan juga model pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Nah Bu, untuk media pembelajarannya itu nanti seperti apa Ibu? Untuk media yang nanti akan saya gunakan itu yang pertama akan saya gunakan adalah PowerPoint. Nah, PowerPoint itu kemudian setelah itu video, nanti itu akan menganalisis video itu. Yang terakhir itu menggunakan LKPD. Baik, berarti ada 3 media nanti di sini Bu ya. Ada 3 media. Baik Ibu. Nah, Ibu kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk waktu nanti kemungkinan karena saya mempunyai jam mengajar di hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Ya, nanti kemudian ada di jam pertama dan di jam sampai jam kedua. Untuk kelasnya kebetulan saya dapat di kelas 10 perhotelan 2. Oh, baik Bu. Berarti untuk kegiatan supervisi saya nanti akan saya lakukan di hari Senin tanggal 22 Juli 2024 ya Bu ya. Nanti berarti di jam 1 dan 2 di kelas 10 perhotelan 2. Ya, betul. Ya, baik Bu. Nanti saya akan datang untuk melihat dan juga mencatat poin-poin penting dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dan terapkan Bu ya. Nah, Ibu nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi di kelas, kita masih ada kegiatan berikutnya Bu, yaitu kegiatan pasca observasi. Nah, dalam kegiatan atau percakapan pasca observasi ini nanti kita akan dibersamai oleh Ibu PP, pengajar praktik saya yaitu Ibu Eka, dalam melakukan refleksi, juga mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan selama kegiatan di kelas pada saat supervisi di kelas nanti Bu, seperti itu Bu ya. Nah, Ibu sebelum kita akhiri Bu, apakah ada yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, untuk hal yang saya dapatkan dalam percakapan hari ini, saya banyak belajar dari dalam hal ini, terutama dalam strategi, kemudian metode, terus area pengembangannya bagaimana, kemudian media-media apa yang sesuai, kemudian model pembelajaran yang gitu. Kemudian dalam strategi pembelajaran, saya dapat mengetahui mengenai diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar yang akan saya sampaikan nantinya, kemudian kompetensi sosial emosional yang akan saya gunakan nanti dengan siswa saya, kemudian media-media apa yang memungkinkan untuk saya gunakan dalam pembelajaran nanti begitu. Baik Ibu, wah luar biasa Bu ya. Apa ada yang ingin Ibu sampaikan selain itu tadi? Untuk Neka terasa tidak cukup ya. Sudah cukup Ibu Ya, ya. sudah cukup. Baik Ibu. Ya, kalau begitu saya berharap nanti apa yang sudah Ibu rancang bisa Ibu terapkan dengan baik di kelas. Tidak usah grogi Ibu ya. Bisa Ibu lakukan mengalir saja seperti biasanya Ibu mengajar. Kemudian harus tetap semangat, percaya diri, dan ingat apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita berikan tujuannya pasti untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, supaya kita bisa memenuhi juga tujuan pembelajaran yang memerdekakan siswa, yang berpihak juga pada siswa Ibu. Semoga apa yang Ibu rancang nanti juga bisa Ibu terapkan dengan baik. Ya Bu ya, tetap semangat Ibu. Iya, sampai bertemu lagi berarti nanti di hari Senin tanggal 22 Juli 2024 saat kegiatan supervisi kita nanti ya. Dan tunggu nanti di tanggal Senin nanti Bu. Baik, kalau begitu saya permisi sebentar ya. Terima kasih Bu ya. Anyone else that ada menghafal ini?
week, minggu lalu kita telah belajar yang namanya kosakata atau vocab dari tentang kosakata. So today I hope Miss Hara, you can make a sentence, buat kalimat. Saya sebelum you can introduce yourself. You know introduce yourself. Memperkenalkan diri. Ya, memperkenalkan diri. Yang di sebelah sana, what is introduce yourself? Memperkenalkan diri. Jadi setiap anak sudah pasti bisa memperkenalkan diri. Nah, sekarang kita menggunakan we can use in English. Oke, menggunakan bahasa Inggris. Nah, dalam perkenalan diri itu ada yang formal dan also informal. Okay. And then I want to share the PowerPoint with you. A minute. Okay. Alright, that is about the self-introduction for the topic today. Okay, the topic today is about self-introduction. What the meaning? Apa artinya? Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Okay, this is the topic about the self-introduction. Okay, before that, I want to share with you about video. Alright. Okay, this is the video of how to introduce yourself. You can watch the video. This is the funny video. Ini adalah video yang sangat menarik. Okay, you can watch this video only 1 minute. Okay, hello, my name is Anna. I am 7 years old. What the meaning? Apa artinya? And I want to ask you, how old are you? 16 years old. 16 years old. Okay, 16 years old. And then, okay, what is that? Really, please read this one. I live in Jakarta. And then, you can read what the meaning? Apa artinya? I live in Jakarta. What the meaning? Apa artinya? Saya tinggal di Jakarta. Good. Saya tinggal di Jakarta. Jadi I live in Jakarta. So misalnya saya tinggal di Bali, gimana kita bilangnya? Di Bali. Good. Okay. And next video is about. Okay. I want to choose one like a boy. Hi boy. Yes. Say. I'm Okay, boy. You can do it. Kau bisa pakai ini nggak? Boy. Sam. My mother is a doctor. My father is a doctor. I want to choose Bima. Bima, what the meaning? Apa artinya Bima? Ayah saya adalah seorang dokter. Ganti topiknya. Misalnya ayah saya seorang guru. Apa? My father is teacher. Good. Okay. Ada orang ayahnya apa namanya?
are reading and singing. My hobby are reading and singing. Okay. What the meaning? Apa artinya? What the meaning in Indonesia? Ya, hobi saya membaca dan bernyanyi. What your hobby? Indra, what your hobby? And game. Oh, playing game. Wow. Good. And then this is Hanti. Answer please. Okay. You can do it. Right. Okay. Then Bulan. Can do it. I love ice cream. Good. Then Noma. What is Tima? Okay, Tima is penyanyi. Good. Nice to meet you. Nice to meet you. What the meaning nice to meet you? Kalian. Okay, based on the video, you can know what dari video yang tadi itu kalian tahu nih gimana sih caranya memperkenalkan diri sendiri dulu, memperkenalkan orang lainnya. Jadi pertama kalian harus ucapkan pertama kali nama, your name. Kemudian setelah itu apa? Umur boleh. Setelah itu tempat tinggal apa? Hobi boleh. Asal tempat tinggal sama apa beda? Oh beda ya. Tempat tinggal itu tinggal di mana? Kalau asalnya beda. Oh, kampungnya mungkin ya. Oh, kampungnya berarti boleh. Beda apa lagi? Apakah perlu menyebutkan nama ayah saya ini? Ya. Enggak ya. Kalau pengen my father name is ya. Wih, Apa lagi? Sebelum itu, nah tadi sudah share video. Sebelum itu ada yang namanya greeting. Belum ke topik ya, greeting. Kalau pasti udah familiar banget about greeting, ya kan? Nah, greeting. I want to choose siapa ya? Ganti dan you can to help me to read this sentence, this paragraph. Greeting is an expression which is used to address someone or other people. A verbal acknowledgement and sometimes a message. The expression is used for for the next and all. Nah, oke, puan aku dan sini again. Siapa yang mau membaca lagi? Ini pengen denger nih suaranya. Oke, Greeting is an expression which is used to address someone or other people. A verbal acknowledgement and sometimes a handshake, special expressions, gesture, body language, and eye contact can all signal. oke. Thank you for perhatian sini. I want to explain to you. Jadi kita ingin menjelaskan lagi lebih jelas. Greeting is an expression. Greeting adalah sebuah ekspresi. Nah, which is used to address someone atau daripada digunakan untuk boleh memperkenalkan kamu atau ke orang lain. Dan greeting itu tidak harus yang karakter seperti apa greeting biasanya. Kayak good morning, gitu ya. Apa lagi greeting? Hello. Apa lagi kata greeting yang karakter? Hai. Apa? Hai. Good. Hi. Apa lagi? Selain hello, hi. Good afternoon. Good afternoon. Apa lagi? Oh, udah bagus. Apa lagi? Mungkin yang kalian tahu nih. How are you? Boleh. Greeting terus greeting dia. Nah, selain itu, greeting itu tidak hanya tentang kata-kata saja yang kita ucapkan dalam English, tapi dalam LDD kadang-kadang greeting itu bisa apa namanya handshake. What handshake? Jabat tangan. Ya, jabat tangan boleh, dada-dada boleh. Itu
juga. You're smart. And then semua itu adalah sinyal-sinyal dalam greeting. Okay, good. And then the next one, nah ada type of greeting. Jenis-jenis dari greeting. Ada yang namanya formal greeting. And then the next informal. Okay. Next is formal greeting. Like yang tadi boleh bilang itu apa? Hello. And then good morning. And then the last one. Nice to meet you. And then besides that, selain itu, formal greeting have response. Memiliki respon-responnya. Oke, misalnya when you the people orang-orang itu say hello, you can respond like hello. And then when I said good morning to them, you can say good morning. And then how are you doing? And then nah untuk how do you do sama artinya kayak how are you doing, but tapi penggunaannya ketika kalian nggak kenal, nggak pernah ketemu sama sekali. Misalnya si A sama si B nggak pernah ketemu nih, bilangnya how do you do. Ketika si A sama si C udah kenal nih, how are you doing? Itu ya lebih casual. And then the last one, nice to meet you. What the last point? Nice to meet you. Nice to meet you too. Good. Apa artinya nice to meet you? Okay, and then next is about informal greeting. Oke, sebelum itu saya kita mulai deh. Gimana kalau kita bermain game dulu? Gimana? Are you agree? Setuju? Oke. Kalian tahu mana-mana tubuh? Tahu? Ya. Tubuh ya. The name of body. Oke, ketika Miss mengucapkan misalnya hair, you can look at where is your hair, yang mana rambut kalian. Oke. Nah, yang kurang tepat digantian sama Miss, kalian bantuin Miss bilang ke teman-temannya mau bilang apa. Oke, setuju? Dan ini gimana? Bisa nggak? Bisa? Nah, ayo kita belajar dari dulu itu, nanti bisa. Kita belajar bareng-bareng. Oke, are you ready today? Ready. I want to hear your voice. Are you ready? Ready. Okay. And then, okay. The first one, you can touch your nose. Wah, semua tahu nose itu apa ya? Hebat ternyata. Okay, and then you touch lip. Lip. Apa? What is lip? Apa itu lip? Bibir, tahu tentang bibir ya? Okay, and then eyes. Oh, ada semua nih nyampe matanya nih kayaknya. Okay, and then eyebrow. Eyebrow ya, sama eyebrow ya. Oh, ada semuanya. Apa nyontek kayaknya juga teman-temannya. Okay, and then forehead. Nah, forehead. Iya, apa forehead? Karena yang kayak Missy punya forehead yang besar ya, jadi kelihatan. Kalau kalian kecil-kecil, sih bingung yang mana forehead aku ya. Okay, and then hand. Gue kayaknya bingung. Okay, and then tomat. Gimana ya? Gimana ya? Oke, sekarang coba kita tarik nafas dulu. Jangan tarik. One more again, lagi sekali. Sekali. Sudah tenang? Can we pack the material? Oke, nah sekarang yang tadi tentang apa ya? Lupa ya, Miss? Formal.
Dan how's going? Ada last one. Good to see you. Okay, that's good. Nah, after that, you have to know, bisa nggak jadinya memperkenalkan diri dengan cara greeting dulu, misalnya good morning, hi, and the other one. And then, nah, this is about self introduction. Selain menggunakan greeting-greeting yang tadi, you can to using like this. Siapa yang mau membaca ini ya? I'm sorry. What happened? Okay, a minute. Can you help me to read this one? Nah, saya lupa dong. Pada bagus suaranya. Sekarang turun bukunya kita pada one. Let me introduce myself. What a minute? Okay, let me introduce myself. And then siapa yang mau lagi? Cowoknya ada mau nggak? Ini kami ini sama suaranya. Yuk, kita tulis aja, dibaca aja. Yogi, can you help me please? Okay, Yogi, read this one. Number 2. Yes. Oh, sorry. What is it? Yeah, good. I want to introduce myself. What the meaning of that? Ya, sama bedakannya ya. And then, Diana please. May I introduce myself? May I introduce myself? Good. Bolehkah saya memperkenalkan diri? So misalnya, when you want to introduce yourself to the front of the class, misalnya, okay, let me introduce myself. My name is good morning. How do you do? Okay, for that, let me introduce myself. I want to introduce myself. And then dalam tinggal ini ada yang formal and then informal. Yang mana sih yang formal? Let me Yang mana? introduce myself. Itu aja. I want. Dulu formal ada. Yuk, can to discuss. Kita diskusi yang mana sih? Yang mana formal, yang mana informal? Can to discuss with your friend. Ada ya guys? Kalau I want to introduce myself itu formal apa informal? Formal juga. And then my introduce myself itu is formal or informal? Benar banget. Oke, then the next is about selain itu, ketika kalian memperkenalkan diri, you can do using this statement, like my name is, nama saya, and then hello, I am, hello, hi, I am, hello. What is this? My full name is. And then the last one? Okay, this is formal or informal? Formal? Really? Ya beberapa ada yang formal, ada yang enggak informal. Contohnya hi, I am. Kemudian yang mana lagi? Boleh. Okay, that is about. Now you can to write down, okay, what you want. Okay, and then next slide. I want to Ani, you can read this one.
di mana apa namanya kampung kalian boleh. Misalnya I'm from Gianyar misalnya, dan I live in where you stay now. Dan I am kalian berapa umurnya, berapa years old, and then I study where you study now. Okay, you understand? You have question? Really? Okay, you can to make a group, okay? With the oleh dua boleh. Pas sini ya, Yogi yang sendiri ya, boleh gabung sama temannya yang berdua, oke? I have exercise for you. Nah, ada tugas nih. That is exercise to you because you can understand what the material today. Dibagikan dikerjakan bersama teman-temannya. Oke, jadi about me, you can fill in the blank. Kamu bisa isi tulisan-tulisan yang pokok ini. Misalnya, my name is siapa, kemudian my birthday is in, I am, kemudian keterangannya years old, umurnya berapa. Kemudian I am, you can choose boy or girl, and then you can read the statement. Like what the favorite vegetable, what the color, best friend name, hobby, and what we want in the next year. And then the last one, you can put your picture, gambarnya, okay? You understand? Ceritakan dengan teman-temannya yang di sampingnya. You can discuss. Oke, sudah semua? Sudah. Question? No. Is it clear? Clear. Okay, the next time you can to remember, you can to show to me how to introduce yourself in front of the class, okay? The next week, alright? Okay. Can to know, okay. Pertama apa ya? Okay, let's introduce myself, and then what's your name, what your hobbies, and blah blah blah. You can to show to your friends, alright? Dan jangan lupa untuk dikumpulkan ini. Oke, nanti setelah silakan dikumpulkan ya. Ya, Miss. Attention please. Stand up. Paragraf Santi. Oh, Santi, oh. Baik, salam guru hebat. Kembali lagi bersama saya Niputu Purnama Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dari SMK Negeri 3 Sukawati. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sesi pasca observasi setelah melakukan sesi pra-observasi dan juga observasi kelas. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah didampingi oleh PP saya, Ibu Eka, dan juga rekan guru saya, Ibu Dewa Ayu Melani. Baik, Bu Dewa Ayu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat Bu ya? Ya, Ibu, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelas Bu ya. Jadi saya mohon izin nanti akan ada memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu, dan mohon izin juga nanti beberapa kali saya akan menulis, tapi saya akan mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan. Ya, baik Ibu. Pertama-tama untuk kegiatan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan observasi pembelajaran yang sudah berlalu atau yang sudah kita lakukan? Untuk yang kemarin, observasi yang kemarin itu kan sedikit lega nih. Merasa lega Bu ya? Lega karena seperti halnya seperti sebelumnya, ketika saya diawasi oleh orang itu pasti agak gimana ya, takut gimana, Grogi apakah ya? dia grogi gitu. Tapi kemarinnya karena sudah lega, karena sudah merasa nyaman dengan apa namanya hasil-hasil yang saya dapatkan kemarin gitu. Jadinya dan lebih rileks lah. Baik Ibu. Ibu bisa mungkin diceritakan kembali terkait dengan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Untuk area pengembangan yang saya lakukan waktu ini juga ada
dua itu. Yang pertama itu wenten pengetahuan dan juga keterampilan. Di dalam pengetahuan itu ada beberapa tipe-tipe yang saya gunakan, yaitu agar nanti peserta didik itu mampu untuk membuat sebuah percakapan dengan conversation dengan temannya, kemudian bisa mempraktekkan. Terus kalau di keterampilannya itu agar nanti anak-anak bisa speaking dengan bagus dan benar, yang sesuai dengan yang diminta yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya. Untuk pengetahuan dan keterampilannya ini tentang memperkenalkan diri ya? Iya, Iya. memperkenalkan diri. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa jelaskan lagi atau ceritakan lagi tentang langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Langkah-langkah pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin itu seperti pertama yang pengetahuan itu saya siswa itu dapat menganalisis dan mengetahui tentang apa itu introduction, kemudian kita mempraktekannya. Dalam hal ini saya menggunakan beberapa media. Nah, media yang berikut ini ada LCD, kemudian proyektor, laptop, dan juga ada pemberian LKPD juga kepada siswa. Nah, selain itu saya juga melakukan kegiatan diferensiasi keterampilan. Dalam hal ini dalam kesiapan belajar siswa seperti menarik nafas, agar siswa itu mampu fokus nantinya dalam pembelajaran yang saya akan berikan. Nanti Ibu sudah melakukan di sini ada strategi diferensiasi yang terintegrasi dengan PSE juga Bu ya, sosial emosional. Luar biasa sekali Bu ya. Nah Ibu, menurut Ibu dari apa yang sudah Ibu lakukan selama kegiatan observasi kemarin ya, kegiatan di kelas kemarin, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sebutkan tadi? Kalau kita misalnya berdasarkan skala Bu ya, dari 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilannya ada di skala berapa? Skalanya ya, karena tidak ada sempurna gitu ya. Iya. Saya merasa waktu pembelajaran observasi kemarin, saya yakin saya mendapatkan nilai 1 sampai 10 itu 8. Ada di sana. Iya. Karena dalam hal itu sebenarnya siswa itu sudah bagus, beberapa siswa sudah mampu untuk fokus belajar dan mampu gitu. Tapi beberapa siswa juga kurang fokus dalam pembelajaran, mungkin karena kurangnya waktu atau bagaimana gitu. Jadinya atau terlalu kompleks materinya, jadi cuma anak-anak yang sudah terbiasa mengenai materi Wiki, yang sudah bisa maksudnya lebih gampang dia menerima. Anak-anak mungkin yang belum itu jadinya lebih kurang fokus gitu. Masih harus ada yang dibenahi berarti kan Bu ya? Nah, kalau dari apa yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu apa tantangan atau kendala yang Ibu alami dalam pembelajaran di kelas? Seperti yang tadi saya katakan, untuk waktu manajemen waktunya, karena memang keterbatasan waktu, kemudian mungkin materi yang saya berikan terlalu kompleks mungkin ya, belum dasar-dasarnya untuk anak kelas 10, dan kemudian sebenarnya beberapa anak itu memang kurang fokus, ada yang tidak terkontrol di belakang mungkin, atau di depan mungkin bengong-bengong gitu mungkin. Itu yang terkendala untuk saya. Jadi mungkin kedepannya saya akan coba untuk manajemen waktu, membuat anak-anak lebih meningkatkan KSD-nya biar bagus. Mungkin gimana caranya selain menangkap apa, mungkin memberikan ekspresi yang lainnya biar semangat anak-anak lagi. Iya, keren sekali. Ya, tadi saya ulang lagi untuk tantangannya. Ibu merasa di sini bahwa ada manajemen waktu, kemudian ada di manajemen waktu itu maksudnya keterbatasan waktu ya. Kemudian ada kemampuan siswa atau peserta didik yang belum sesuai mungkin dengan tingkat kesulitan materinya Bu ya. Oke, baik Ibu. Nah, kalau dari apa yang Ibu paparkan tadi terkait dengan tantangan dan juga kendala, menurut Ibu apa sih alasan atau mengapa hal itu bisa terjadi? Karena memang
kurang menggali beberapa hal apa lagi yang dapat menarik perhatian anak-anak untuk belajar, fokus anak-anak untuk belajar. Itu nanti saya akan menambahkan media-media mungkin nanti agar anak itu biar tertarik untuk belajarnya dan mengetahui oh seperti lucu ya. Karena kalau anak diberikan animasi kan lebih tertarik untuk belajarnya gitu. Dengan kita juga saya juga belajar dari mama ada banyak ice breaking. Nah sebelumnya itu ada banyak ice breaking yang bisa digunakan agar anak-anak itu mau fokus attention dia sama kita dan kayak gitu. Kalau mereka menganggap saya ada ini ya tidak seperti ada yang Iya Bu, baik Ibu. Nanti kita sharing ya bersama Bu ya untuk ice breakingnya. Karena saya juga masih belajar. Apalagi kalau saat ini kita bisa belajar dari luar kan, dari TikTok juga dari media sosial maksudnya juga. Nanti kita sharing bersama Bu ya. Baik, Ibu sebelumnya saya mau menyampaikan dulu umpan balik saya terkait apa yang sudah Ibu lakukan untuk di kegiatan observasi kemarin Bu ya. Baik, untuk aspek dan strategi pengembangan di sini saya melihat bahwa siswa mampu menganalisis ungkapan perkenalan diri melalui pemberian LKPD ya. Itu untuk yang di pengetahuan ya Bu ya. Nah di sini saya melihat sudah dilaksanakan melalui model task based learning dengan pemberian LKPD untuk siswa. Kemudian yang kedua, aspek dan strategi pengembangannya Ibu itu untuk di keterampilan, ya kalau tadi tidak salah ya, yaitu siswa mampu mendemonstrasikan cara memperkenalkan diri secara lisan. Nah, untuk yang kedua itu belum nampak, ya seperti yang Ibu bilang belum terlaksana karena keterbatasan waktu, ya jadi sehingga dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Ibu dari secara keseluruhan yang saya amati dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sudah luar biasa sekali Ibu ya. Saya melihat bagaimana usaha Ibu merangkul anak-anak, mendampingi anak-anak karena di kelas 10 atau fase E itu kan fase dasar. Jadi mungkin mereka masih terbawa suasana saat mereka di SMP gitu ya. Jadi belum bisa fokus gitu. Tapi Ibu sudah mampu menunjukkan bahwa anak-anak sekarang kita akan belajar, ayo kita fokus gitu dari kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Dan ketika siswa mengalami gagal fokus atau mereka ada yang bengong, Ibu sudah mengajak juga mereka untuk rileks sejenak. Jadi melalui kegiatan PSE-nya yaitu hening sejenak ya Bu ya, sudah terlihat juga. Nah dari catatan saya juga melihat di sini bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga sudah terlihat, yaitu pada diferensiasi konten dan juga proses. Jadi sudah nampak sekali. Jadi Ibu pertama memberikan mereka PowerPoint. Nah di sini juga Ibu mengajak tidak hanya melewatkan setiap slide, tapi Ibu juga menjelaskan anak-anak seperti ini gitu. Dan sebelumnya juga Ibu sudah meminta mereka untuk belajar mandiri dan seperti itu. Nah setelah memberikan PowerPoint, Ibu memberikan juga mereka media video. Nah saya menarik sekali melihat media video dan saya juga mengamati bahwa peserta didik itu merasa sangat antusias sekali. Dari yang awalnya bengong gitu, ini apa ya, mungkin seperti itu ya. Jadi setelah diberikan video mereka semangat, oh maksudnya seperti ini. Iya benar Ibu, jadi ada bayangan mereka kalau mempraktekkan greeting itu seperti apa mereka harus menyampaikan dan seperti apa responnya gitu. Jadi sangat luar biasa sekali media itu. Kemudian setelah memberikan video, jadi Ibu lanjutkan dengan memberikan LKPD, mengerjakan LKPD dengan kegiatan diskusi. Nah di situ sudah nampak ada diferensiasi prosesnya gitu ya. Jadi saya melihat bahwa Ibu sudah mengakomodir kegiatan itu, ada diferensiasi kontennya dan juga kegiatan diferensiasi prosesnya gitu. Jadi mengerjakan LKPD itu secara berpasangan di sini. Nah, cuma catatan saya di sini mungkin dalam manajemen waktunya gitu. Kalau memang tidak bisa mencapai satu area atau TP itu dalam satu kali pertemuan, mungkin nanti dibuatkan list kegiatan di pertemuan keduanya ya. Jadi ada 2 pertemuan untuk TP tersebut gitu. Nah, mungkin itu untuk di kegiatan presentasinya dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya.
Ibu untuk masukan saya. Ya, bagaimana Ibu, ada yang mau ditanggapi dulu tentang umpan baliknya? Ya kan, kalau memang paling ya diberikan masukan-masukan ini jadinya yang lebih mengetahui nanti ada tambahan-tambahan untuk yang nantinya ke depannya bagaimana, karena perlu juga Niki sharing-sharing begini Niki jadinya lebih menambah wawasan dan pengetahuan. Dia juga baru setelah ada kegiatan rekan-rekan sekolah kita yang coaching GP Niki lebih tahu, oh ini namanya kegiatan di ini namanya kegiatan ini, atau nggak, oh adanya menyambung visi dan misi kemarin itu, oh yang waktu itu juga menerapkan itu di kelas kebetulan Sudah diterapkan nanti ya. Luar biasa sekali Ibu. apakah bisa nantinya. Jadi senang banget ketika ada masukan seperti ini, jadinya lebih mengetahui bagaimana nanti ke depannya. Semua itu Ya, terima kasih juga Ibu ya, karena Ibu sudah mau menerapkan, karena kita sebagai guru itu kan tidak henti-hentinya belajar Bu ya. Jadi setiap ada sesuatu yang kita rasa positif dan bisa kita terapkan, kenapa tidak gitu. Apalagi kita ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya membangun suasana lingkungan sekolah itu yang menyenangkan dan membuat murid dan juga guru juga bahagia, kan begitu Bu. Jadi mereka itu betah di sekolah, nggak pengen bolos atau kabur kan. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengimbaskan ke guru-guru yang lain juga Bu ya. Baik Ibu, nah tadi secara tidak langsung juga Ibu sudah menyampaikan solusi yang akan Ibu lakukan atau tindak lanjutnya. Jadi Ibu akan memperbaiki lagi untuk kedepannya, juga mungkin melakukan sharing juga ya tadi. Itu juga akan di luar kelas juga saya akan lakukan itu, misalnya kalau di kelas yang belum bisa untuk melakukan materi Niki di kelas di luar kelas coba kita ketemu dengan siswanya, mungkin saya akan langsung memperbaiki yang kemarin. Misalnya ketemu langsung datang maksudnya gimana, Langsung mempraktekkan. Iya, langsung mempraktekkan di area Luar biasa sekali. Ibu, kira-kira rencana tindak lanjut Ibu tadi itu kapan akan Ibu lakukan? Kebetulan karena minggu depan kan tergantung tuntunan, kemungkinan setelah itu kayak yang akan perbaiki, kalau nggak salah yang winter jadwal di tanggal 7 Oktober. Oke, juga akan jam Jadi nanti di tanggal 7 ini Ibu akan meningkatkan lagi ya, mengembangkan lagi apa yang memang belum sempurna gitu ya Bu ya. Baik Ibu, kira-kira Bu, kalau dari rencana Ibu tadi, rencana tindak lanjut Ibu, apakah Ibu memerlukan dukungan atau motivasi mungkin dari pihak lain? Mungkin butuh dukungan moral mungkin ya. Dukungan moral ya. Sama teman-teman juga sharing session, kita jadinya lebih banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari teman-teman, apalagi mungkin ada hal-hal baru lagi. Terus ini waktu kemarin dia juga bertanya sama Ibu Permama, Bu bagaimana bagusnya untuk ekspresinya yang sesuai sama kelas biar tidak bosan, yang sesuai dengan bahasa Inggris tentunya. Kemarin juga ketemu sama Ibu, Pak bilang left and right gitu. Oh berarti anak-anak lebih tahu ini makin, apalagi anak-anak yang belum tahu dan tidak kan bahasa Inggris itu ya. Lebih bagus juga kalau sharing. Baik, ada dukungan moral dari rekan sejawat Bu ya. Baik Ibu, tadi untuk penyampaiannya juga sudah saya catat. Kira-kira apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan terkait dari hasil observasi kita kemarin? Yang kemarin saya rasa yang sebenarnya kan tidak punya, tapi kalau misalnya mereka sharing session yang sangat senang sekali dengan adanya masukan-masukan soalnya itu bikin yang merasa lebih menggali potensi lagi kan, dan biar banyak, karena banyak masukan, banyak ide, banyak kemampuan yang bisa sharing sama anak. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Bu Dewayu ya. Saya sangat senang sekali juga kemarin mendampingi Bu Dewayu, karena saya juga mendapatkan pelajaran. Walaupun kita di sini kan sama-sama belajar Bu ya, jadi sama-sama saling berbagi. Jadi saya juga akan belajar bagaimana caranya lebih sabar gitu ya menghadapi siswa peserta didik, karena
belajar sabar itu lumayan Iya, susah luar ya, luar biasa Luar sekali biasa ya Bu ya. susahnya. Apalagi dengan karakteristik siswa yang beraneka ragam gitu, yang sangat unik-unik Ya, pastinya. unik. Baik Ibu, untuk percakapan hari ini karena memang tidak ada yang ingin sampaikan lagi, saya akhiri. Harapan saya juga dan juga mungkin sekolah agar nanti kita sama-sama bisa membangun lingkungan sekolah yang lebih positif lagi untuk peserta didik. Kita sama-sama belajar ya Bu ya, supaya tidak henti-hentinya belajar dan juga tidak henti-hentinya berbagi, saling sharing lah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan juga nanti hasilnya kita mendapatkan yang terbaik ya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, Ibu ada yang mau disampaikan dari oke, cukup ya. Baik, demikianlah tadi hasil pasca observasi kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerak.